Halo kawan unik, siapa di sini yang suka minum teh? Dari teh hangat di pagi hari sampai es teh manis di siang terik, teh sudah jadi bagian hidup banyak orang. Tapi, tahukah kawan unik kalau teh adalah salah satu minuman tertua di dunia? Dengan sejarah ribuan tahun, penuh mitos, budaya, dan juga rahasia kesehatan? Hari ini, kita akan menyusuri jejak teh dari legenda kuno di Tiongkok, sampai menjadi minuman global yang tidak tergantikan. Yuk, kita mulai perjalanan ini. Kisah teh berawal ribuan tahun lalu di Tiongkok. Menurut legenda, pada tahun 2737 sebelum Masehi, Kaisar Shennong sedang merebus air di kebunnya. Angin meniup beberapa daun liar ke dalam panci, dan aroma harum mulai tercium. Setelah mencicipinya, ia merasa tubuhnya segar kembali. Daun itu tak lain adalah daun teh pertama yang diseduh manusia. Sejak saat itu, teh dianggap bukan sekadar minuman, tapi juga obat herbal. Dalam catatan pengobatan kuno, teh dipercaya mampu menyembuhkan sakit kepala, memperlancar pencernaan, hingga menenangkan pikiran. Legenda ini terus diwariskan turun-temurun, dan teh pun berkembang menjadi bagian penting dari budaya Tiongkok. Bukan hanya untuk diminum, tapi juga dipakai dalam ritual penghormatan leluhur dan jamuan tamu istimewa. Bayangkan kawan unik, dari sebuah kejadian sederhana, lahirlah tradisi minum teh yang menyebar ke seluruh dunia. Dan menariknya, sampai sekarang, orang Tiongkok masih menjaga kebiasaan minum teh dengan penuh filosofi. Teh sebagai simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Jika Tiongkok adalah tempat lahirnya teh, maka Jepang adalah tempat di mana teh menjadi seni dan spiritualitas. Teh masuk ke Jepang sekitar abad ke-9, dibawa oleh para biksu Buddha yang belajar di Tiongkok. Mereka menemukan bahwa teh membantu tetap terjaga saat bermeditasi panjang. Di Jepang, teh berkembang menjadi tradisi yang disebut chanoyu atau upacara minum teh. Bukan sekadar menyeduh minuman, tetapi sebuah ritual penuh makna. Bagaimana cara menuang air, menyajikan cangkir, hingga cara duduk tamu. Semua dilakukan dengan ketenangan, kesederhanaan, dan rasa hormat. Bayangkan kawan unik, duduk di ruangan sunyi, hanya terdengar bunyi air mendidih dan suara halus sendok bambu yang menyentuh mangkuk. Momen itu bukan lagi sekadar minum teh, tapi perjalanan jiwa menuju kedamaian. Tradisi ini membuat teh, khususnya teh hijau bubuk atau matcha, menjadi simbol budaya Jepang. Bahkan hingga kini, matcha tidak hanya dinikmati dalam upacara, tapi juga di berbagai makanan modern seperti kue, es krim, dan latte. Perjalanan teh berikutnya membawa kita ke India dan Inggris. Pada abad ke-17, teh mulai diperdagangkan secara besar-besaran oleh pedagang Eropa. Inggris menjadi negara yang paling terobsesi dengan teh. Namun ada satu masalah, pasokan teh saat itu didominasi Tiongkok. Untuk mengurangi ketergantungan, Inggris mulai menanam teh di India, khususnya di Assam dan Darjeeling. Hasilnya, India kini menjadi salah satu produsen teh terbesar dunia. Kawan unik pasti tahu kebiasaan orang Inggris minum teh sore alias afternoon tea. Tradisi ini dimulai oleh Duchess of Bedford pada tahun 1840-an, yang merasa lapar di antara makan siang dan makan malam. Dari kebiasaan pribadi, afternoon tea akhirnya jadi gaya hidup bangsawan Inggris, lengkap dengan kue dan sandwich. Sedangkan di India, teh berkembang dengan cara unik. Campuran teh dengan susu, gula, dan rempah-rempah melahirkan chai, minuman hangat beraroma kuat yang kini mendunia. Jadi, dari perdagangan kolonial, lahir dua tradisi teh berbeda. Elegan di Inggris, penuh rempah di India. Kawan unik, pernah dengar tentang jalur sutra? Jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok, Timur Tengah, hingga Eropa? Itu bukan hanya untuk kain sutra dan rempah, tapi juga teh. Teh dikemas dalam bentuk padat yang disebut tea break, supaya tahan perjalanan panjang melintasi gurun dan pegunungan. Bentuk ini juga memudahkan karena bisa dipakai sebagai alat tukar, layaknya uang. Melalui jalur sutra, teh bertemu dengan berbagai budaya. Di Mongolia, teh dicampur susu dan garam. Di Tibet, teh dicampur mentega yak, menghasilkan minuman berenergi tinggi untuk menghadapi cuaca dingin ekstrem. Bayangkan, hanya dari daun teh, lahir beragam variasi rasa sesuai kebutuhan setiap bangsa. Dan setiap tegukan teh itu membawa cerita pertemuan budaya, persilangan dagang, dan adaptasi tradisi. Dengan kata lain, jalur sutra bukan hanya jalur ekonomi, tapi juga jalur budaya yang menyebarkan teh ke seluruh dunia. Kawan unik, tahukah kalian kalau semua teh sejatinya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis? Bedanya hanya pada cara pengolahannya. Teh hijau dipanaskan segera setelah dipetik, supaya tidak teroksidasi. Rasanya segar, agak pahit, dan populer di Asia. Teh hitam. Daun teh dibiarkan teroksidasi penuh,
menghasilkan warna pekat dan rasa kuat. Inilah teh favorit di India dan Inggris. Teh putih, dibuat dari pucuk daun muda tanpa banyak proses. Rasanya halus dan lembut, harganya cukup mahal. Oolong, berada di antara teh hijau dan teh hitam. Sebagian teroksidasi, memberi aroma kompleks. Pu'er, difermentasi bertahun-tahun, dianggap sebagai teh istimewa di Tiongkok. Selain itu, ada juga teh herbal seperti chamomile, peppermint, atau rosella. Meski bukan teh sejati, karena tidak berasal dari Camellia sinensis, teh herbal tetap populer karena manfaat kesehatan dan aromanya. Dengan begitu banyak pilihan, teh benar-benar jadi minuman yang bisa disesuaikan dengan selera, suasana hati, bahkan kebutuhan kesehatan. Teh tidak hanya diminum, tapi juga punya ritual unik di berbagai negara. Di Maroko, teh hijau dicampur daun mint dan gula, lalu disajikan dengan cara menuang tinggi-tinggi agar berbuih. Teh mint ini jadi simbol keramahan tuan rumah. Di Rusia, ada samovar, alat logam besar untuk merebus air dan menyajikan teh kental yang biasanya dicampur gula atau selai buah. Di Inggris, ada afternoon tea. Di Jepang, ada upacara teh. Di Tibet, ada teh mentega yak. Bahkan di Indonesia, kita punya kebiasaan sederhana tapi khas. Es teh manis yang bisa ditemukan di hampir setiap warung makan. Semua ritual ini menunjukkan betapa teh bukan sekadar minuman. Ia menjadi bagian dari identitas budaya, simbol persaudaraan, bahkan diplomasi. Di zaman sekarang, teh terus beradaptasi dengan gaya hidup modern. Dari teh celup praktis, bubble tea ala Taiwan, hingga matcha latte yang jadi favorit anak muda. Industri teh juga semakin kreatif. Ada teh organik, teh rasa buah, hingga cold brew tea yang diseduh dingin berjam-jam untuk rasa halus tanpa pahit. Bahkan, tren teh artisan berkembang, di mana daun teh pilihan disajikan dengan metode khusus, mirip seperti kopi specialty. Menariknya, meskipun teknologi berubah, filosofi teh tetap sama, menghadirkan momen tenang di tengah kesibukan. Jadi, baik di cangkir sederhana di desa, atau gelas estetik di kafe modern, teh tetap menjaga pesona klasiknya. Kawan unik, banyak penelitian menunjukkan teh kaya akan antioksidan, terutama katekin pada teh hijau. Zat ini membantu melawan radikal bebas, meningkatkan metabolisme, dan menjaga kesehatan jantung. Teh juga dikenal bisa menenangkan pikiran, bukan hanya karena hangatnya, tapi juga kandungan L-theanine, asam amino yang membantu relaksasi tanpa membuat mengantuk. Namun, seperti semua hal, teh juga punya sisi lain. Kandungan kafein di dalamnya bisa menyebabkan sulit tidur jika diminum berlebihan. Selain itu, minum teh terlalu manis juga bisa mengurangi manfaat kesehatannya. Kesimpulannya, teh adalah minuman menyehatkan jika dinikmati dengan bijak. Segelas teh hangat di pagi atau sore hari bisa jadi teman terbaik untuk menjaga tubuh tetap segar dan pikiran lebih tenang. Nah, kawan unik, itu tadi perjalanan panjang teh, dari legenda Kaisar Shennong hingga segelas bubble tea masa kini. Siapa sangka, selembar daun kecil bisa menghubungkan budaya, sejarah, hingga kesehatan manusia. Kalau kawan unik lebih suka teh apa? Hijau, hitam, atau mungkin es teh manis? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi kisah unik lainnya.